2 tahun setelah suaminya meninggal, Davina kembali ke villa yang seharusnya kosong dan terkunci. Tapi pagar mengilap, bunga mawar mekar, dan aroma lavender memenuhi udara, aroma kesukaan almarhum suaminya. Villa itu hidup, terlalu hidup untuk sebuah rumah yang ditinggalkan. Saat Davina menyalakan CCTV rahasia, satu wajah muncul di layar, dan dunia Davina runtuh. Sahabat yang ia percaya, dan sepupu yang ia kasihi, ternyata menyimpan rahasia paling keji, pembunuhan yang direncanakan dengan sempurna. Malam itu, Davina tidak menangis. Ia memilih bertahan, dan membiarkan pengkhianatnya masuk ke perangkap yang mereka ciptakan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Mobil sedan hitam itu melaju perlahan membelah kabut tipis yang menyelimuti kawasan puncak sore itu. Di balik kemudi, Davina menghela napas panjang, mencoba menyalurkan rasa sesak yang menghimpit dadanya. Sudah 2 tahun putra, suaminya, meninggal, dan selama itu pula villa ini dibiarkan terkunci. Niatnya sudah bulat, menjual villa tersebut. Namun, saat Davina membelokkan mobilnya ke jalan berbatu dan melihat gerbang kayu di kejauhan, keningnya berkerut. Pagar itu mengkilap, seolah baru dipelitur. Ia turun dengan langkah ragu. Angin dingin puncak menerpa gamis panjangnya. Davina melangkah mendekati pagar dan matanya membelalak. Bunga-bunga mawar impor kesukaan almarhum putra tumbuh subur, mekar sempurna. Tanah di sekitarnya pun gembur dan basah, menandakan baru saja disiram. Jika villa ini kosong selama 2 tahun, ini mustahil. Jantung Davina berdegup kencang. Siapa yang merawatnya? Mustahil Riko, sepupu putra yang selalu mengeluh miskin. Dengan tangan gemetar, Davina membuka gembok gerbang yang licin. Ia melangkah masuk ke halaman. Suasana terasa begitu hidup, jauh dari kesan rumah kosong. Ia berjalan perlahan menuju pintu utama. Teras depan sangat bersih. Bahkan ada sepasang sandal rumah baru tertata rapi di rak sepatu. Perasaan Davina semakin tidak enak. Ia memasukkan kunci, dan pintu terbuka mulus. Aroma ruangan langsung menyergap. Bukan bau apek, melainkan aroma pengharum ruangan lavender yang lembut. Aroma kesukaan putra. Davina melangkah masuk. Semuanya tampak sempurna. Sofa kulit mengkilap, meja kaca bersih, bahkan vas bunga di atas meja makan terisi bunga segar yang baru dipetik. Bulu kuduk Davina meremang. Ini bukan pekerjaan hantu. Ini pekerjaan manusia. Seseorang telah tinggal di sini, seolah rumah ini miliknya. Davina berjalan menuju dapur. Kulkas menyala dan isinya penuh bahan makanan segar yang baru dibeli. Rasa takut mulai menjalar, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia teringat ruang kerja putra. Di sana ada ruang rahasia di balik lemari buku, tempat server CCTV tersembunyi. Davina bergegas menaiki tangga. Di ruang kerja, ia menekan panel kayu kecil di balik rak buku. Terdengar bunyi, klik, pelan, dan lemari buku itu bergeser. Davina menyelinap masuk ke ruang sempit itu. Ia menyalakan monitor. Setelah memasukkan kata sandi, tanggal pernikahan mereka, sistem terbuka. Davina membuka menu rekaman arsip, memilih berkas tertanggal 1 hari sebelumnya, pukul 9 malam. Video mulai diputar. Ia harus tahu siapa orang lancang yang menempati rumah peninggalan suaminya ini. Davina mempercepat laju video. Tiba-tiba pintu utama terbuka, dan lampu ruang tengah menyala. Sosok seorang pria masuk. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung tenun, pakaian milik putra. Saat pria itu berbalik, wajahnya terlihat jelas. Itu Riko, sepupu putra. Kemarahan mulai membakar dada Davina. Tapi kejutan belum berakhir. Dari arah tangga turun seorang wanita. Ia mengenakan piyama sutra panjang. Saat wanita itu melintas di bawah cahaya kristal, jantung Davina berhenti berdetak. Itu Dita, sahabat terbaiknya. Davina merasa dunianya runtuh. Dita berjalan menghampiri Riko, membawa nampan berisi buah.
Ia duduk sangat dekat di sebelah Riko. Riko merangkul bahu Dita, dan Dita menyandarkan kepalanya di dada Riko. Mereka tertawa, menikmati fasilitas villa yang seharusnya menjadi kenangan suci bagi Davina dan Putra. Air mata kemarahan menetes di pipi Davina. Davina menaikkan volume suara. Ia mendengar Riko tertawa, "Nyaman sekali ya, Dit? Daripada dijual murah oleh janda bodoh itu, lebih baik kita yang nikmati." Kata-kata Dita menamparnya keras. "Davina itu terlalu lugu. Dia pikir kamu sepupu yang berbakti dan aku sahabat yang setia." Namun, kengerian mencapai puncaknya saat Riko mendesak kapan mereka bisa balik nama sertifikat. Dita menjawab, "Sabar, Mas. Kita sudah berhasil menyingkirkan Putra 2 tahun lalu tanpa jejak. Masa urus surat saja kamu tidak sabar?" Napas Davina tercekat. "Menyingkirkan Putra?" Dita melanjutkan, "Obat herbal yang aku tukar dengan obat jantung Putra itu bekerja sangat lambat tapi pasti. Tidak ada racun yang terdeteksi, hanya gagal jantung biasa. Selama ini mereka percaya Putra meninggal alami. Ternyata, Dita, sahabatnya, adalah pembunuh berencana." Rasa mual menyerang perut Davina. Ia harus lari. Suara mesin mobil SUV terdengar samar dari luar. Davina tersentak. Mereka datang. Ia melihat ke monitor, mobil Riko masuk dan parkir tepat di sebelah mobilnya. "Mobil siapa ini?" teriak Riko. "Ini mobil Davina," seru Dita panik. "Sialan. Cari dia pasti ada di dalam." Davina segera mematikan monitor. Ruangan itu gelap gulita. Ia mendengar pintu utama didobrak kasar. Langkah kaki mereka menaiki tangga. Cek lantai atas, cek ruang kerja Putra. Pintu ruang kerja dibuka. Davina tahu ia tidak punya waktu. Ia memanjat meja komputer, membuka penutup ventilasi udara kecil yang terhubung ke loteng. Gamisnya tersangkut dan robek, tapi ia tidak peduli. Di bawah, ia mendengar Dita mencurigai posisi kursi yang berubah. Riko berlari mengambil linggis. Bam, bam. Suara hantaman linggis menghajar pintu baja ruang rahasia. Davina merayap secepat mungkin di lorong sempit yang berdebu. Ia berhasil mencapai ujung ventilasi, menendang kisi-kisi hingga lepas, dan melompat turun ke lantai beton jemuran di belakang villa. Kakinya sakit, tapi ia langsung berlari menembus kegelapan dan hujan yang mulai turun. Di tengah pelariannya, rasa takut Davina berubah menjadi dendam yang dingin. Ia tidak akan lapor polisi sekarang, itu terlalu mudah. Davina butuh bukti kuat. Keesokan paginya, setelah membeli ponsel baru dan pakaian sederhana, ia menuju apotek langganan almarhum suaminya. Davina bertemu Tony, asisten apoteker. Davina meminta Tony mengecek riwayat pengambilan obat Putra di bulan terakhir. Hening panjang terjadi saat Tony menatap layar. "Ada yang aneh," gumam Tony. "Resep obat jantung rutin tidak pernah ditebus, melainkan dibatalkan. Sebagai gantinya, ada pembelian obat herbal impor dosis tinggi yang berbahaya bagi penderita jantung koroner. Transaksi dilakukan oleh seorang wanita yang mengaku kerabat, yang menunjukkan surat kuasa yang ditandatangani atas nama Davina." Davina menyambar fotokopi surat kuasa itu. Tanda tangan itu palsu, dan tanggalnya adalah saat ia dirawat karena tifus. Tony mengingat ciri-ciri wanita itu, cantik, rambut panjang, wangi parfum menyengat, dan memakai gelang liontin huruf D, hadiah dari Davina untuk Dita. Bukti pembunuhan berencana kini ada di tangannya. Davina mengaktifkan kembali ponsel lamanya. Ia menelepon Dita, menceritakan kisah fiktif bahwa ia sangat ketakutan melihat bayangan hitam besar menyerupai Putra di teras, sehingga ia lari menumpang truk sayur dan mematikan ponsel karena syok. Dita, yang menganggap Davina lugu dan penakut, langsung percaya. Ia bahkan menawarkan diri mengurus mobil Davina. Malam itu, Dita dan Riko datang ke rumah Davina di Jakarta, membawa mobilnya. Di tengah sandiwara keprihatinan palsu, Davina melancarkan serangan pertamanya. Ia sengaja meletakkan amplop coklat kosong di meja tamu, bertuliskan spidol merah, saksi mata 12 Agustus, tanggal kematian Putra. Riko langsung menegang, menatap amplop itu dengan curiga. Dita yang kembali dari dapur melihat amplop itu, wajahnya pucat seketika. Davina pura-pura tidak sadar.
Suasana ruang tamu yang tadinya hangat penuh sandiwara kini berubah tegang dan dingin. Davina tahu mereka tidak akan bisa tidur nyenyak. 2 hari kemudian, Davina mengirim pesan anonim kepada Rico, "Obat itu rasanya pahit, kan? Aku melihat kalian di apotek hari itu." Ketakutan adalah senjata terampuh. Rico dan Dita, yang panik dan butuh uang untuk kabur, kembali ke villa untuk mengambil emas di brankas tersembunyi. Davina sudah menunggu, bersembunyi di ruang kontrol. Begitu Rico mulai menghantam dinding perapian mencari brankas, Davina memulai terornya. Ia mematikan listrik di ruang tengah. Dita menjerit. Lalu, suara musik klasik, lagu favorit Putra, mengalun pelan dari kamar tidur utama. Mereka menaiki tangga dengan ngeri. Musik berhenti saat pintu kamar terbuka, tapi kursi goyang rotan milik Putra bergoyang pelan, konstan, di tengah keheningan. Rico dan Dita lari kembali ke bawah. Di meja makan, tergeletak amplop berisi salinan laporan otopsi palsu buatan Davina, penyebab kematian, racun herbal aconitum. Rico mencoba membuka brankas yang berhasil ia temukan, tapi panik karena kodenya salah. Rico yang frustrasi mencoba menebak kode brankas. Dita, dalam ketakutan, berbisik bahwa kodenya pasti berkaitan dengan Davina, hari paling bahagia Putra. Rico memasukkan tanggal pertemuan pertama Putra dan Davina, 14 Februari. Klik. Brankas terbuka. Rico dengan rakus menarik pintu besi itu. Brankas itu kosong, hanya berisi tablet digital yang layarnya menyala otomatis. Di layar itu, wajah Davina muncul secara live streaming. "Selamat, Rico. Harta yang kamu cari sudah aku pindahkan ke Bank Syariah 2 hari setelah kematian Mas Putra. Kamu terlambat 2 tahun. Rico membanting tablet itu hingga pecah. "Keluar kau, Davina," ia berteriak. Davina lalu mengirim pesan anonim terakhir ke Rico, "Pasanganmu sedang menjual asetmu. Jangan biarkan dia kabur dengan uangmu." Rico memeriksa tas Dita, menemukan sertifikat asli villa. "Jadi ini rencanamu?" Rico menampar Dita. Rico memutar mobilnya beringas menuju gudang tempat Dita janjian bertemu pembeli, suruhan Davina. Dita yang melihat kesempatan, mendorong Rico dan melompat ke kursi pengemudi. Ia menginjak gas. Rico, yang gelap mata, mengejar Dita menggunakan mobil pick-up tua yang ia temukan. Pengejaran brutal itu berakhir di sebuah tikungan tajam, mobil Dita selip, menabrak pohon besar dan ringsek. Rico menyeret Dita yang terluka parah kembali ke villa, benteng terakhirnya. Ia membarikade pintu, lalu kembali ke brankas yang terbuka, mencoba memecahkan dinding di sekitar brankas itu. Suara guntur menggelegar. Tiba-tiba, lampu padam. Suara langkah kaki terdengar dari atas. "Kamu tahu kenapa aku membangun villa ini? Untuk tempat berlindung keluargaku, bukan untuk tempat persembunyian para pengkhianat." Suara rekaman Putra menggema. Rico panik, berlari menuju tangga. Di puncak tangga, Davina berdiri tenang dalam balutan hitam, memegang pengendali jarak jauh. Rico meneriakkan penghinaan, mengangkat linggisnya. Davina menekan tombol, dan gas asap pemadam api langsung menyelimuti Rico. Rico batuk-batuk. "Kalian membunuh suamiku. Kalian meracuninya. Apa kalian pikir Tuhan tidur?" Provokasi Davina. Dalam kegilaan dan keputusasaan, pengakuan Rico akhirnya keluar. "Ya, aku yang merencanakannya. Aku yang menyuruh Dita menukar obat sialan itu. Dia pantas mati." "Lihat ke atas, Rico," kata Davina. Rico mendongak. Di sudut plafon, lampu indikator merah kamera CCTV berkedip. Sistem ini terhubung langsung ke internet. Sejak lampu menyala tadi, aku sudah mengaktifkan siaran langsung ke akun media sosial Yayasan Keluarga Besar kita, dan tautannya otomatis terkirim ke nomor darurat kepolisian daerah. Wajah Rico berubah pucat pasi, seputih mayat. Ribuan orang sedang menonton sekarang. Mereka mendengar pengakuanmu bahwa kau membunuh Mas Putra. Linggis di tangan Rico jatuh berdenting. Dari kejauhan, raungan sirine mobil polisi membelah badai, semakin mendekat. Rico mencoba kabur, membongkar barikade pintu depan, tapi di halaman villa, puluhan lampu sorot mobil polisi sudah menantinya. Rico diringkus dan diborgol di tanah berlumpur. Dita digotong keluar oleh tim medis.
Saat Dita ditandu melewati Davina, ia mencoba menggapai tangan sahabatnya, mengucapkan kata maaf tanpa suara. Simpan maafmu untuk pengadilan akhirat, Dita, bisik Davina dingin. Keadilan telah ditegakkan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kecerdasan. Di ruang interogasi, Riko dan Dita saling menyalahkan. Riko menuduh Dita memanipulasinya karena utang judi online, sementara Dita membalas dengan membongkar motif finansial Riko dan rencana memalsukan surat kematian Davina di masa depan. Aliansi jahat mereka hancur total, digantikan oleh kebencian. 6 bulan kemudian, di ruang pengadilan, Riko divonis penjara seumur hidup, dan Dita divonis 20 tahun penjara. Karma telah membayar lunas. Davina kembali ke villa, melakukan renovasi besar-besaran untuk menghapus jejak kejahatan mereka. Ia tidak menjualnya. Sesuai amanat lisan putra, ia mengubah fungsinya. Kini, sebuah plang bertuliskan, Rumah Singgah Putra Harapan, tergantung di gerbang. Suara tawa anak-anak yatim piatu berprestasi kini mengisi ruangan-ruangan itu. Sore itu, Davina duduk di bangku taman, memandangi anak-anak asuhnya bermain di antara bunga mawar yang subur. Seorang gadis kecil memberinya setangkai mawar putih. Davina tersenyum, merasakan kedamaian. Semuanya sudah selesai, Mas, bisik Davina pada angin. Rumah ini sudah kembali bersih. Sebersih hatimu dulu. Davina bangkit saat azan maghrib berkumandang, menutup lembaran kelam hidupnya, dan melangkah menuju masa depan penuh harapan. 3 bulan setelah renovasi tuntas, Davina menggelar upacara pembukaan resmi bagi Rumah Singgah Putra Harapan. Halaman villa dipenuhi tenda putih dan kursi tamu. Suara musik religi yang menenangkan mengalun, jauh dari teror mencekam yang pernah terjadi di sana. Davina, mengenakan setelan blazer hitam yang elegan dan kerudung, berdiri di podium kayu yang didirikan di depan pintu utama. Di sekelilingnya, puluhan anak yatim piatu yang menjadi penghuni pertama rumah singgah itu tampak riang gembira. Ia memberikan pidato singkat, tidak menyebutkan pengkhianatan atau pembunuhan, melainkan hanya menceritakan visi mendiang suaminya tentang berbagi berkah dan harapan. Saat Davina memotong pita merah didampingi oleh seorang perwakilan pemerintah daerah dan seorang anak kecil, tepuk tangan meriah membahana. Ini adalah momen penebusan dan penyucian. Davina membiarkan masa lalu terkubur sepenuhnya, memastikan bahwa energi yang mengisi rumah ini adalah cinta kasih, bukan lagi dendam dan air mata. Ia melihat ke atas, ke arah jendela ruang kerja yang dulu menampungnya saat ketakutan, dan tersenyum tulus. Babak baru telah dimulai. Beberapa bulan kemudian, ketenangan Davina kembali terusik. Saat ia sedang meninjau laporan keuangan yayasan di ruang kerjanya, pintu diketuk pelan. Di hadapannya berdiri seorang pria berpakaian rapi, memperkenalkan diri sebagai pengacara dari keluarga besar Riko. Pria itu datang membawa surat gugatan perdata yang menuntut pembatalan yayasan dan mengklaim villa tersebut sebagai aset yang seharusnya menjadi hak ahli waris Riko. Keluarga besar Riko merasa vonis pidana tidak membatalkan hak waris mereka atas aset yang dulunya dimiliki bersama oleh Putra dan Davina. Seketika, aura Davina berubah. Ia tidak lagi terkejut atau panik. Davina menyambut tantangan ini dengan senyum tipis, menunjukkan bahwa ia sudah memprediksi langkah hukum ini. Ia meminta pengacara itu duduk, lalu Davina mengambil amplop map dari laci tersembunyi. Isinya adalah salinan lengkap rekaman CCTV, pengakuan Riko, dan dokumen hukum yang mengukuhkan bahwa semua aset terkait telah dipindahtangankan secara legal kepada Davina jauh sebelum Riko dan Dita dieksekusi hukum. Davina menatap pengacara itu dengan dingin. Katakan pada klien Anda, saya memenangkan keadilan, bukan hanya harta. Villa ini kini berstatus aset sosial. Jika mereka ingin melanjutkannya, mereka harus melawan ratusan anak yatim di pengadilan. Setelah gugatan keluarga Riko dibatalkan pengadilan, Davina merasa sudah saatnya memberikan laporan terakhir pada suaminya. Ia mengunjungi makam putra. Cuaca cerah dan hening. Davina meletakkan setangkai mawar putih di atas nisan, bunga yang melambangkan kedamaian yang akhirnya ia temukan. Ia tidak menangis, hanya berbisik, menceritakan detail proses hukum dan bagaimana villa itu kini dipenuhi tawa anak-anak. Saat ia merapikan makam, tangannya menyentuh sesuatu yang keras di balik rumput. Itu adalah sebuah buku harian kecil dengan sampul kulit yang usang. Davina ingat buku itu,
Putra selalu membawanya. Ia membukanya perlahan. Halaman terakhir berisi tulisan tangan Putra yang bertanggal 2 hari sebelum kematiannya, bukan tentang pekerjaan atau ketakutan, melainkan tentang cinta abadi pada Davina. Putra menulis, "Jika terjadi sesuatu padaku, ingatlah, Davina, hatiku adalah rumah abadimu. Aku mencintaimu, dan rumah kita yang sebenarnya bukanlah dinding batu, melainkan kedamaian yang kita bagi." Air mata Davina menetes. Namun ini adalah air mata haru, bukan kesedihan. Ia telah menemukan pesan terakhir yang ia butuhkan. Sambil memeluk buku harian itu, Davina bangkit, menutup babak dukanya, dan melangkah menuju masa depan, siap untuk membuka hatinya bagi lembaran baru yang menjanjikan harapan. 4 bulan berlalu sejak kunjungan Davina ke makam Putra. Yayasan Putra Harapan berkembang pesat. Kebutuhan operasional meningkat, dan Davina sering kewalahan mengurus administrasi serta mencari donatur besar. Suatu pagi, saat Davina sedang memeriksa dokumen di kantor Jakarta, sekretarisnya mengumumkan kedatangan seorang tamu, Rama Adiguna, seorang konsultan manajemen risiko sosial terkemuka dan juga mantan rekan bisnis Putra di bidang properti. Davina ingat Rama, pria yang selalu tampil profesional dan sangat menghormati Putra. Rama datang bukan untuk mencari masalah, melainkan untuk menawarkan bantuan. Ia mengatakan bahwa ia terkesan dengan dedikasi Davina, dan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Putra, ia ingin menyumbangkan keahliannya untuk menstabilkan yayasan. Davina menatap Rama, melihat ketulusan di mata pria itu. Ia tahu ia tidak bisa terus berjalan sendirian. Tantangan ke depan adalah membesarkan warisan Putra, bukan hanya menjaganya. Davina dan Rama menghabiskan sore itu di ruang kerja, membahas strategi pendanaan dan program jangka panjang untuk anak-anak di Villa Puncak. Rama menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap visi Putra, bukan hanya aspek bisnisnya. Ia bercerita tentang ambisi Putra untuk membangun sekolah gratis, impian yang belum sempat tercapai. Davina merasa nyaman berbicara dengannya. Sudah lama ia tidak bertemu seseorang yang benar-benar memahami visi mendiang suaminya. Saat Davina menunjukkan buku harian Putra yang ia temukan, Rama membacanya dengan hati-hati. Ia tersenyum. Putra selalu mengatakan bahwa kedamaian hati itu lebih penting dari berlian. Dia pasti sangat lega melihat Anda telah menemukan kedamaian itu, Davina. Kata-kata Rama terasa seperti validasi, bukan hanya untuk kerja kerasnya, tetapi juga untuk proses penyembuhan hatinya. Malam menjelang saat pertemuan mereka berakhir. Mereka berjalan keluar dari gedung kantor yayasan. Saat mereka berpisah di area lobi, Rama berhenti sejenak. Ia tidak mencoba untuk menyentuh atau memberikan janji besar. Sebaliknya, ia mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Sebuah kartu nama yayasan yang sudah ia cetak ulang dengan desain yang lebih modern, lengkap dengan slogan baru yang ia buat, "Harapan bersemi, kebaikan berlanjut." Slogan itu sangat sederhana namun mendalam. Rama menyerahkan kartu nama itu. Semoga Davina bisa terus menularkan kedamaian ini kepada anak-anak. Jika Anda membutuhkan apapun, panggil saja. Saya senang bisa membantu. Davina menerima kartu itu. Tangannya yang dulu gemetar saat memegang linggis kini memegang janji masa depan. Ia menatap Rama, senyum tulus pertama yang ia tunjukkan dalam waktu yang lama. "Terima kasih, Rama. Untuk segalanya," ucap Davina. Saat Rama berbalik pergi, Davina menatap kartu nama itu, merasakan angin dingin Jakarta yang terasa berbeda malam ini, seperti udara segar yang membuka lembaran baru. Babak balas dendam telah usai, babak pembangunan sedang dimulai, dan mungkin, babak kehidupan baru juga. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Yayasan Putra Harapan menunjukkan progres signifikan berkat bantuan strategis dari Rama. Davina, yang kini lebih fokus pada program sosial, merasa kagum dengan efisiensi dan keahlian Rama dalam menyusun proposal donasi yang profesional. Suatu malam, ia kembali ke Villa Puncak, meninjau persiapan untuk acara amal besar yang akan segera digelar, ide Rama untuk menarik donatur kelas atas. Davina duduk di ruang kerja, ruangan yang dulu menjadi saksi ketakutannya, kini dipenuhi peta perencanaan dan jadwal padat. Ia melihat tumpukan laporan keuangan yang tertata rapi, hasil kerja keras Rama. Rasa lelahnya hilang berganti dengan semangat baru. Davina menyadari, bukan hanya yayasan yang membaik, hatinya juga.
Sudah lama ia tidak merasa termotivasi dan didukung secara emosional, tanpa ada motif tersembunyi. Ia meraih kartu nama baru yang diberikan Rama, membalik-balik slogan, harapan bersemi, kebaikan berlanjut. Angin malam berhembus dingin melalui jendela yang terbuka sedikit, membawa aroma mawar dan pinus. Davina tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Babak baru ini terasa benar-benar menjanjikan. Seminggu kemudian, acara amal, malam berbagi harapan, sukses digelar di halaman villa. Tenda putih mewah didirikan, dan para donatur terkemuka dari Jakarta hadir, terkesan dengan transformasi villa yang penuh sejarah itu menjadi panti asuhan modern. Davina tampil menawan dalam balutan gaun malam hitam yang elegan, menyambut para tamu dengan senyum profesional. Rama berdiri di sampingnya sepanjang acara, bertindak sebagai co-host yang sempurna, menjelaskan visi jangka panjang yayasan dengan fasih. Ada momen saat Davina melihat Rama berlutut, berbicara serius dengan salah satu anak asuh, menjelaskan bagaimana dana donasi akan membantu mimpinya bersekolah. Ekspresi tulus Rama saat berinteraksi dengan anak-anak itu mengkonfirmasi apa yang sudah Davina rasakan. Pria ini memiliki hati yang murni. Malam itu, mereka berhasil mengumpulkan dana yang sangat besar. Setelah semua tamu pulang, Davina dan Rama berdiri di teras, menatap halaman yang sepi. "Ini semua berkat Anda, Rama," bisik Davina, suaranya dipenuhi rasa terima kasih. Rama hanya tersenyum hangat. "Ini warisan putra, Davina. Kita hanya memastikan cahayanya tidak pernah padam." 2 hari kemudian, Davina kembali mengunjungi makam putra di Jakarta, membawa hasil sukses acara amal itu sebagai laporan terakhirnya. Ia duduk di rumput, menceritakan pencapaian yayasan, dan bagaimana Rama membantu mewujudkan impian putra membangun sekolah gratis. Saat ia selesai berbicara, ia meletakkan setangkai mawar putih di nisan. Davina menyentuh buku harian kulit usang yang selalu ia bawa sejak ia menemukannya. Ia membaca kembali tulisan putra, "Hatiku adalah rumah abadimu." Untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak lagi terasa seperti rantai duka, melainkan sebuah restu. Davina menyadari bahwa ia telah menyelesaikan misinya dan menemukan kedamaian yang dimaksud putra. Ia tidak lagi terbebani oleh masa lalu. Davina menutup buku harian itu dan menyimpannya di tasnya. Ia bangkit, tidak melihat ke belakang, dan melangkah menjauh dari makam. Hatinya ringan, siap untuk menerima kebahagiaan baru, dan ia tahu, putra akan merestuinya. Proyek pembangunan sekolah gratis di lahan belakang villa dimulai dengan cepat. Rama sering menghabiskan akhir pekan di puncak, bekerja bersama Davina di ruang kerja yang kini telah berubah menjadi pusat komando positif. Suatu malam, lampu temaram menyinari meja besar yang penuh dengan denah arsitektur. Rama menunjuk sebuah sketsa desain kelas dengan antusias, menjelaskan bagaimana pencahayaan alami akan memaksimalkan efisiensi energi. Davina, yang duduk di sebelahnya, tertawa geli saat Rama menumpahkan sedikit kopi ke cetak biru. "Pelan-pelan, Rama. Jangan sampai visi Mas Putra ikut luntur," goda Davina. Tawa mereka berdua mengisi ruangan yang dulu sunyi karena teror. Mereka tidak hanya membahas pekerjaan, mereka berbagi visi yang mendalam tentang masa depan anak-anak ini. Davina menyadari bahwa di mata Rama, ia bukan lagi janda putra, melainkan mitra yang setara, seorang wanita yang kuat dan berdedikasi. Setelah 3 bulan bekerja sama intensif, hubungan profesional Davina dan Rama semakin erat. Sore itu di kantor Yayasan Jakarta, rapat mingguan mereka baru saja selesai. Rama mengemasi berkasnya, namun ia tampak ragu untuk segera beranjak. Ia menatap Davina yang sedang merapikan meja. "Davina," panggil Rama pelan. "Saya tahu ini tidak ada hubungannya dengan proposal donasi atau jadwal pembangunan. Tapi, apakah Anda bersedia menemani saya makan malam besok? Bukan sebagai dewan pembina dan konsultan, tapi sekadar teman. Kita bisa bicara tentang hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan Cat dan Bata." Jantung Davina berdesir lembut. Itu adalah momen yang ia tunggu, namun ia tidak pernah memintanya. Davina menatap Rama, senyumnya kini benar-benar murni tanpa ada jejak kepura-puraan atau dendam. "Tentu, Rama. Saya akan senang sekali." Restoran itu tenang dan intim, jauh dari hiruk-pikuk kota. Davina mengenakan pakaian yang lebih santai namun tetap elegan,
merasa lebih ringan dari yang ia rasakan dalam 3 tahun terakhir. Rama berbicara tentang perjalanan masa kecilnya dan impiannya yang sederhana, bukan tentang kekayaan atau bisnis. Davina menceritakan tentang mimpinya melanjutkan sekolah S2, sesuatu yang ia tunda sejak menikah. Saat Rama menuangkan air ke gelasnya, tangan mereka berdekatan. Davina merasakan sensasi hangat yang asing namun menyenangkan. Ia menatap Rama, melihat mata teduh dan tulus yang sangat berbeda dengan tatapan penuh kepalsuan yang pernah ia hadapi. Davina menyadari bahwa Putra telah merestuinya. Kedamaian yang Putra harapkan adalah kedamaian sejati, termasuk kebahagiaan pribadinya. Davina tersenyum, "Terima kasih telah membantu saya menemukan rumah yang sebenarnya, Rama." Rama membalas senyum itu, dan untuk pertama kalinya, Davina merasa lembaran baru hidupnya telah dibuka sepenuhnya. Davina tiba di rumahnya di Jakarta setelah malam yang menyenangkan bersama Rama. Ia melepas jilbab dan blazer luarnya, berdiri di depan cermin kamar tidurnya. Ia melihat pantulan dirinya, seorang wanita yang telah melalui badai hebat, seorang janda yang berduka dan seorang yang membalas dendam, kini berdiri tegak dengan senyum tipis di bibirnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat binar kebahagiaan yang tulus di matanya, bukan lagi bara dendam yang membara. Davina menyentuh wajahnya. Ia menyadari proses penyembuhan yang ia jalani selama ini telah mencapai puncaknya. Ia tidak lagi terbebani oleh masa lalu atau rasa bersalah terhadap Putra. Putra ingin ia bahagia. Ia telah memegang teguh pesan suaminya, kedamaian hati adalah rumah abadinya. Dan kini, ia siap membangun rumah baru, yang diisi dengan cinta yang baru dan tulus. Seminggu setelah kencan pertama itu, Davina dan Rama kembali ke Villa Puncak. Mereka berdiri di area belakang, menyaksikan para pekerja membangun fondasi sekolah gratis, Putra Harapan. Matahari sore menyinari lokasi itu, dan suara tawa anak-anak dari rumah singgah di dekatnya menciptakan kontras yang indah dengan hiruk-pikuk konstruksi. Rama menoleh ke arah Davina, pandangannya lembut. "Kita sedang membangun lebih dari sekadar sekolah, Davina. Kita sedang membangun harapan dan komunitas," ucap Rama, suaranya tulus. Davina mengangguk, menyandarkan kepalanya sebentar di bahu Rama, sebuah gerakan spontan yang penuh kepercayaan. "Terima kasih, Rama. Mas Putra akan menyukai apa yang kita lakukan di sini. Dia akan menyukai Anda." Momen itu mengukuhkan segalanya. Bukan lagi sekadar mitra kerja, tetapi dua jiwa yang berkomitmen untuk masa depan yang sama, yang didasarkan pada warisan kebaikan dan cinta yang baru bersemi. Malam itu, Davina duduk di ruang kerja lamanya, memegang buku harian kulit usang milik Putra. Ia mengambil pulpen dan menulis entry terakhir, bukan dari sudut pandang Putra, melainkan sebagai penutup kisahnya sendiri. "Mas Putra," tulisnya, "aku telah menemukan kedamaianmu. Aku telah menjalankan amanah kebaikanmu. Dan sekarang, aku siap untuk menjalankan amanahku sendiri, untuk bahagia. Rumah hatiku kini berlabuh dengan tulus. Terima kasih untuk restumu." Davina menutup buku itu. Ia berjalan menuju peti kayu berukir yang dulu menyimpan surat-surat berharga Putra. Ia menempatkan buku harian itu di sana, menguncinya, dan meletakkan kuncinya di vas mawar putih segar di sampingnya. Selesai. Babak itu telah berakhir. Davina menghela napas panjang, bangkit, mematikan lampu, dan meninggalkan ruang kerja itu untuk terakhir kalinya dengan hati yang ringan, siap menyambut Rama yang menunggunya di bawah untuk merencanakan pembangunan masa depan mereka. 3 minggu setelah meletakkan buku harian Putra, Davina dan Rama kembali meninjau lokasi pembangunan sekolah di sore hari yang cerah. Para pekerja sudah pulang, meninggalkan hanya fondasi beton yang kokoh dan kerangka baja yang menjulang tinggi, menjanjikan masa depan yang cerah. Mereka berjalan di atas tumpukan pasir, membahas rencana dekorasi interior. Tiba-tiba, Rama berhenti. Ia menoleh ke arah Davina, memegang kedua tangannya dengan lembut di tengah suasana konstruksi yang sunyi itu. "Davina," kata Rama, suaranya mantap, "sejak awal, saya datang untuk membantu merealisasikan impian Putra. Tapi sekarang, impian terbesar saya adalah membangun masa depan bersama Anda. Saya tidak lagi hanya melihat Anda sebagai mitra kerja atau janda Putra. Saya melihat Anda sebagai wanita yang saya kagumi, yang saya cintai. Saya tidak meminta Anda melupakan Putra,
tetapi bisakah Anda memberi saya kehormatan untuk menjadi rumah baru bagi hati Anda? Davina menahan napas. Ia menatap ke mata Rama, melihat kejujuran dan ketulusan yang murni. Ia tidak lagi merasakan keraguan atau bayangan masa lalu. Sambil tersenyum lembut, Davina mengangguk. Ya, Rama. Dengan senang hati. 6 bulan kemudian, Sekolah Harapan Putra berdiri tegak di belakang villa, sebuah bangunan modern dan ramah lingkungan yang melambangkan kemauan dan kebaikan. Hari itu adalah peresmian besar. Davina, mengenakan kebaya modern berwarna krem yang elegan dan dipadukan blazer hitam, berdiri di samping Rama, yang tampak bangga mengenakan batik. Puluhan anak berseragam baru berbaris rapi di depan gerbang sekolah. Davina memimpin acara peresmian. Di pidatonya, ia mengucapkan terima kasih khusus kepada Rama, menyebutnya sebagai tonggak penyangga bagi yayasan, tanpa menyebutkan detail hubungan pribadi mereka. Momen puncak terjadi saat Davina dan Rama bersama-sama memotong pita peresmian, disaksikan oleh perwakilan pemerintah dan semua anak asuh yang bersorak. Suara tawa dan tepuk tangan bergema, menandai tidak hanya peresmian sebuah gedung, tetapi juga terwujudnya mimpi besar mendiang suaminya. Davina merasakan putra tersenyum. Senja turun perlahan di puncak. Davina dan Rama duduk santai di teras villa, meminum teh hangat sambil mengawasi anak-anak yang sedang mengulang pelajaran di ruang tamu. Suasana itu begitu damai, kontras dengan malam badai yang dulu menyelimuti tempat ini. Rama meraih tangan Davina, memain-mainkan jari-jarinya. Jadi, Nyonya Adiguna yang terhormat, goda Rama, merujuk pada rencana pernikahan mereka yang akan digelar sederhana bulan depan. Apakah rencana kita untuk S2 di London masih berlaku setelah menikah? Saya sudah mendaftarkan diri di beberapa program manajemen nirlaba, agar bisa mendampingi Anda. Davina tertawa senang. Tentu saja berlaku. Tapi setelah kita memastikan semua anak di sini sudah nyaman, dan yayasan bisa berjalan mandiri dengan pengawasan yang ketat. Davina menyandarkan kepalanya ke bahu Rama. Ia menatap bintang pertama yang muncul di langit. Ia tidak lagi melihat ke belakang, ke masa lalu yang penuh duka. Masa depannya, rumah sejatinya, kini ada di sampingnya, kokoh dan tulus. Seminggu sebelum tanggal pernikahan sederhana mereka, Davina dan Rama mengadakan pertemuan kecil di Villa Puncak dengan beberapa pengurus inti yayasan. Mereka duduk di ruang tamu yang kini berfungsi sebagai ruang serbaguna, dipenuhi tawa dan diskusi yang antusias. Davina mengenakan pakaian yang lebih santai, namun aura elegannya tak hilang. Di tengah pertemuan, Davina mengumumkan bahwa ia dan Rama akan mengambil cuti panjang untuk melanjutkan studi mereka di London, menunjuk pengurus harian yang sudah dipersiapkan untuk menjalankan operasional yayasan di bawah pengawasan ketat. Setelah pertemuan usai, Rama mengantar para pengurus. Davina kembali ke peti kayu berukir yang dulu menyimpan buku harian putra. Ia membuka peti itu. Di dalamnya, selain buku harian usang itu, kini tersimpan juga kunci villa yang lama, kunci yang dulu ia pegang erat sebagai simbol hak dan dendamnya. Davina mengambil kedua benda itu. Ia berjalan ke taman belakang, di dekat fondasi sekolah yang baru selesai. Sambil tersenyum tulus, Davina meletakkan buku harian itu di bawah pohon pinus yang rindang. Ia tidak menguburnya, hanya meletakkannya di tempat terbuka sebagai penanda bahwa kenangan akan putra kini bebas dari beban masa lalu. Kunci lama itu ia berikan kepada salah satu anak asuh tertua, memintanya menjaga kunci cadangan itu. Gerakan ini melambangkan penyerahan total kendali dan pembebasan dirinya dari masa lalu. Pernikahan Davina dan Rama digelar dengan sangat sederhana di Masjid Agung dekat kantor yayasan di Jakarta. Hanya dihadiri keluarga terdekat, para pengurus yayasan, dan yang paling penting, seluruh anak asuh dari Rumah Singgah Putra Harapan. Davina tampil anggun dalam kebaya putih gading yang lembut, kontras dengan kerudung hitam yang selalu ia kenakan, memancarkan kedewasaan dan kedamaian. Saat ijab kabul diucapkan, suasana terasa haru. Davina melihat ke arah anak-anak asuhnya, mata mereka berkaca-kaca, tetapi dipenuhi senyum bangga. Rama, mengenakan jas formal, menatap Davina dengan mata penuh janji. Setelah upacara selesai, anak-anak berebut untuk menyalami dan memeluk Davina. Seorang anak perempuan memberikan setangkai mawar putih, seperti yang ia lakukan di villa dulu. Davina berlutut memeluk anak itu erat-erat. Ia tahu,
Restu putra telah diwujudkan melalui kebahagiaan dan penerimaan dari komunitas yang ia bangun. Pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua hati, tetapi juga penegasan warisan kebaikan yang akan terus berlanjut. 2 minggu setelah pernikahan, suasana haru menyelimuti halaman Villa Puncak. Davina dan Rama telah mengemas koper mereka, bersiap terbang ke London. Di depan gerbang kayu berplang, rumah singgah Putra Harapan, semua anak asuh berbaris, melambaikan tangan. Davina, meskipun mengenakan blazer hitam yang kini terasa sebagai seragam profesionalnya, terlihat lebih lembut. Ia menoleh ke arah Rama yang sedang menaruh koper terakhir di bagasi mobil. "Siap, Nyonya Adiguna?" tanya Rama, tersenyum. Davina mengangguk, melambaikan tangan kepada anak-anak dengan mata berkaca-kaca. Ia masuk ke mobil di samping Rama. Saat mobil sedan itu melaju pelan, membelah jalan berbatu, Davina menoleh ke belakang untuk melihat villa untuk terakhir kalinya. Bangunan itu tampak megah dan tenang. Bukan lagi benteng teror, melainkan mercusuar harapan. Davina menyentuh liontin kecil berbentuk kunci baru yang kini melingkari lehernya, hadiah pernikahan dari Rama. Kunci itu melambangkan kunci masa depan yang mereka pegang bersama. Davina memandang ke depan, ke arah cakrawala yang berkabut. Babak balas dendam telah lama berakhir, dan kini, babak baru kehidupan telah dimulai dengan tulus dan penuh berkah.